Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamim lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qiyamati, surat utawi iki iku surat kiamat. Nah, kiamat itu termasuk salah satu daripada rukun Islam ya, yang harus kita percaya. Makkiyatun iku bangsa Mekah. Kemarin sudah disebutkan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi bukan hanya surat yang diturunkan ketika Rasul di Mekah, tapi surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Adapun wahyu atau ayat-ayat Quran yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka disebut Madaniyah, walaupun surat itu diturunkan ketika Rasulullah sedang bepergian ke Mekah. Nah, gitu ya. Umpamanya ketika Rasulullah waktu ada di Madinah, beliau kan pernah melakukan ibadah haji ke Mekah. Kemudian di Mekah beliau menerima turun ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, itu termasuk walaupun turunnya di Mekah tapi termasuk surat Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu menurut pendapat yang paling sahih. Wa ayatuha utawi pira-pira ayate suratul Qiyamah arba'una iku ana 40. Ayatnya 40. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamati. La uqsimu biyaumil qiyamati, sumpah sapa ingsun biyaumil qiyamati kelawan dina kiamat. Jadi la-nya ini tidak ada maknanya. La utawi la zaidatun iku zaidah fil maudhi'aini ing dalam rong panggonan. La uqsimu sumpah ingsun biyaumil qiyamati kelawan dina kiamat, wala uqsimu lan sumpah ingsun bin nafsil lawamati kelawan bin nafsih kelawan awa-awaan al-lawamati kang akeh menyesale, akeh getune. Menyesal itu kalau Jawa getun. Nah, ini jadi la ini para ahli tafsir sepakat la di sini umumnya la itu bermakna tidak. Tapi di dalam sini sesuai dengan konteks dari ayat itu la tidak ada maknanya. Wala uqsimu bin nafsil lawamati, jadi la uqsimu biyaumil qiyamati, saya itu Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamati, dan saya bersumpah dengan jiwa-jiwa yang banyak menyesalnya. Allati talumu nafsaha, allati talumu kang ketun sapa nafsu, nafsaha ing awak diwene an-nafsu, nafsul lawamah. Wa in ijtahadat fil insani, lan senajana teman-teman berusaha sapa nafsu fil ihsani ing dalam gawe kebagusan. Nah, ini ada sebagian ahli tafsir menafsiri nafsul lawamah itu adalah kebalikan dari nafsul mutmainnah. Kalau nafsul mutmainnah itu adalah jiwa yang mudah untuk diajak ke dalam kebaikan. Nafsul lawamah itu adalah jiwa yang sulit diajak pada kebaikan. Kadang-kadang ada orang yang mudah dinasihati. Ayo belajar, ya. Belajar yang banyak, ya, dilakukan. Itu termasuk nafsul mutmainnah.
Orang yang mudah dinasihati, yang mudah menerima kebaikan, belajar rajin tidak sulit, malah ingin selalu belajar. Nah, ini namanya dia sudah dikaruniai nafsul mutmainnah. Lebih banyak malaikatnya di dalam nafsunya itu daripada setannya. Ada juga orang yang punya nafsul lawamah, yaitu nafsunya lebih banyak didominasi oleh setan daripada malaikat. Dinasihati marah, suruh masuk sekolah, cari-cari kesempatan untuk keluar, alasan kencing, setelah kencing sembunyi di WC, nggak balik-balik sampai selesai sekolah. Nah, itu termasuk nafsul lawamah kayak gini ini. Atau istirahat, keluar nggak balik lagi ke sekolah. Nah, itu masuk kategori nafsul lawamah. Orang yang lebih banyak mengandung unsur setan di dalam dirinya daripada malaikatnya. Nah, makanya kita bagaimana caranya menghilangkan, merubah nafsul lawamah menuju nafsul mutmainnah? Ya salah satunya berdoa. Di dalam buku doa itu ada doa dari Kiai Suhud ya. Yang situ kadang-kadang dibaca dulu biasanya di santri murid formal kalau pagi-pagi itu Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan. Nah, itu ya Allah berilah saya nafsul mutmainnah. Supaya apa? Supaya gampang berbuat kebaikan. Sholat gampang, malah merasa ada kebutuhan, enggak malas. Sholat berjemaah juga gampang. Itu tanda dia sudah memiliki nafsul mutmainnah. Kalau diajak berjemaah malas, suruh bangun tidur malas, suruh belajar malas. Wah, ini nafsul lawamah ini sudah mendominasi dirinya. Karena itu langkah pertama agar kita punya nafsul mutmainnah dan menghilangkan nafsul lawamah, yaitu dengan cara satu berdoa. Ya. Berdoa setiap selesai sholat fardu, atau kalau sholat malam ya dibaca lagi Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ik. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Nah itu ada wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jadi nafsul mutmainnah termasuk juga di situ. Kalau sudah hati jiwa kita itu dikuasai oleh nafsul mutmainnah, maka hal-hal baik itu akan masuk, termasuk ilhamal malaikatil muqarrabin, dan akan mendapatkan ilham dari malaikat. Cepat pintar orangnya. Karena pikirannya nggak rusak, nggak mikir yang lain-lain, cepat pintar, belajar cepat paham. Malah bukan hanya paham, juga bisa paham dari yang tidak tertulis di bukunya. Itu tandanya wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Terus di doanya itu kalian sudah hafal, kamu sudah hafal itu doa itu, Allahumma ja'al nafsi mutmainnah, sudah. Nah itu dihafalkan ya, dibaca setiap sholat. Kalau nggak berjemaah, kalau berjemaah saya pasti baca itu doa-doa setelah sholat berjemaah, itu termasuk yang saya baca. Karena itu termasuk doa yang saya diberi oleh Kiai Suhud dulu ketika saya minta doa. Saya minta doa supaya cepat pintar waktu masih kecil itu. Masih baru lulus SD itu, saya minta doanya supaya saya cepat pintar. Terus kata abah saya itu, belajar, kalau pengen pintar belajar. Ya saya sudah belajar tapi enggak pintar-pintar. Saya sekalian minta doanya. Nah, dikasih itu. Jadi selain belajar, jadi jangan lupa belajarnya, tapi juga jangan lupa doanya. Jadi doanya yang diberi itu. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biqa'ika wa tardha biqada'ik. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Itu Allahumma rzuqni fahman nabiyyin, ya Allah berilah aku pemahaman yang dimiliki oleh para nabi, berarti cerdas. Wa hifdzal mursalin, dan daya hafal seperti para rasul. Oh, kan hebat itu. Daya hafalnya seperti para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham, inspirasi seperti para malaikat. Bisa menulis bisa mudah, menulis buku bisa mudah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, Allahumma ammir lisani bidzikrika, ya Allah
penuhilah, ramaikanlah mulutku bidzikrika dengan mengingatmu. Nah, ini salah satu tanda nafsul mutmainnah. Enggak ingat yang bukan-bukan, ingatnya pada Tuhan terus. Allahumma amir lisani bidzikrika wa qalbi bi khasyatika, dan berilah hatiku bi khasyatika untuk selalu takut padamu. Wasirri bi ta'atika, dan jadikanlah hatiku bi ta'atika untuk selalu taat padamu. Nah, itu doanya sangat bagus. Jadi baca yang secara teratur, itu ada di buku doa itu di bagian doa dari Kiai Suhud. Itu baca terus. Supaya apa? Supaya kita tidak memiliki nafsul lawamah, tapi nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena kalau nafsul lawamah itu walaupun dia berusaha berbuat baik, dia akan kesulitan untuk berbuat baik. Nah ini, wa ini ijtahadat fil ihsani. Walaupun orang yang punya nafsul lawamah itu sudah berusaha untuk berbuat baik, tapi selalu berat. Karena sudah hatinya didominasi oleh perasaan kecenderungan untuk berbuat jahat. Ada kecenderungan berbuat baik, tapi lebih banyak didominasi oleh keinginan untuk berbuat jahat. Nah, dari sinilah kemudian ada santri yang nggak betah tinggal di pondok. Kenapa? Karena habitatnya itu bukan di pondok. Dia habitatnya ada di tempat-tempat yang jahat-jahat itu, di Kanjuruan gitu. Lebih tertarik ke sana. Itu tandanya dia punya nafsul lawamah, bukan nafsul mutmainnah. Jadi harus diusahakan untuk supaya kita dapat nafsul mutmainnah, yaitu dengan cara satu, ada keinginan untuk merubah diri kita menjadi baik. Yang kedua, selalu berdoa. Salah satunya doa tadi itu, Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika, dan seterusnya. Yang ketiga, terus kita melatih diri kita untuk selalu berbuat baik. Salat berjemaah, males, paksa aja berjemaah. Nah, gitu. Itu termasuk salah satu bentuk usaha. Jangan nunggu ikhlasnya. Waduh, saya belum ikhlas ini berjemaah, nggak usah, nanti nggak dapat pahala. Bukan, harus dipaksa. Memaksakan diri itu penting. Salah satu proses untuk menuju ikhlas itu adalah memaksakan diri untuk berusaha berbuat kebaikan. Wa jawabul qasamih mahdhufun, utawi jawabe qasam mahdhufun ikutin buang, ai lanab'atsannah, tekeze bakal bangkitaken temen kita Allah. Allah akan membangunkan lagi orang-orang yang semua manusia nanti setelah kiamat. Dalla alaihi, nutuakan alaihi ing atase jawabul qasam, ayah sabul insanu, apa ayat ayah sabul insanu. Ayah sabul insanu ana toh ngira nyono al insanu sapa menungso. Ai al kafiru tegese kang kafir. Alan najma'ah idhamah, ing ora bakal ngumpulaken kita Allah idhamahu ing pira-pira balunge insan lil ba'thi maring hari kebangkitan lil ba'thi maring den bangkitaken, den tangiaken, wal ihya'i lan den uripaken. Sebagian orang kafir mengira bahwasanya ketika jenazah orang sudah mati dan dimasukkan ke dalam tanah, tulang belulangnya sudah bercerai-berai, orang kafir akan mengira nggak mungkin dikumpulkan lagi. Bagaimana? Tanahnya tulangnya sudah hancur. Apalagi orang Hindu dan orang Buddha yang mayatnya itu dikremasi. Kremasi itu berarti dibakar sampai habis, sampai tinggal abunya, debunya, dan debunya itu nanti ditaruh di dalam kayak toples gitu, disimpan di rumahnya. Sekali-sekali orang itu akan datang ke sungai yang dimuliakan, seperti di India itu sungai Gangga, kemudian sebagian dari debu mayatnya itu ditaruh di sungai Gangga itu, dialirkan biar dapat berkah. Nah, bagaimana orang yang sudah tinggal debunya itu dibangkitkan lagi? Nah, kata Allah, jangan kamu kira kami tidak akan membangkitkan lagi.
debu-debu itu, tulang-tulang belulang yang ada di kuburan. Akan kami bangkitkan lagi. Apa kata Allah? Wong kami, kalian asalnya dari mani, bisa jadi manusia. Allah bisa, apalagi cuma membalikkan dari debu atau dari tulang, dikumpulkan lagi menjadi manusia lagi. Lebih bisa lagi. Itu kata Allah. Bala, iya, najma'uha bakal ngumpulaken kita Allah ha ing aidham. Ya pasti kami akan kumpulkan lagi tulang belulang yang hancur atau debu-debu mayat yang sudah dibakar, itu akan kita kumpulkan lagi seperti semula. Qadirinah hale kuwasa ma'a jam'iha serta ngumpulaken aidham. Qadirina hale kuwasa ma'ajam'iha sertane ngumpulaken itu. Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan lagi jasad-jasad manusia yang sudah hancur, baik hancur di dalam kuburan maupun hancur karena sudah dibakar di kalangan orang Hindu dan orang Buddha. Ala an nusawwiya bananahu ing ngatesi yen to nyusun kita Allah bananahu ing pira-pira trijine insan. Kami kumpulkan lagi nanti tulangnya, kulitnya, jari-jarinya semua akan kembali seperti semula. Bahkan kalau orang ahli surga itu dikumpulkan dikembalikan lagi jasadnya. Nah, kalian nanti kalau ada yang masuk surga ya, semoga masuk surga semua. Insya Allah semua akan masuk surga selagi husnul khotimah, meninggalnya tidak dalam keadaan kafir. Nah, orang yang masuk surga itu walaupun nanti meninggalnya sudah tua, ada umur 80, 60, tapi nanti kebangkitan kembali di surga itu akan dirubah menjadi muda. Yang usianya menurut sebagian ahli tafsir itu sekitar antara 20 sampai 30-an usianya, seperti usia sebegitu. Jadi masih sehat-sehatnya gitu. Makanya Rasulullah pernah bercanda dengan seorang nenek, yang nenek itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah saya nanti akan masuk surga?" "Enggak masuk surga, Nek. Mana ada nenek masuk surga?" Si nenek itu menangis karena sedih dia enggak bisa masuk surga. Terus kata Rasulullah, bukan maksudnya itu nenek itu enggak bisa masuk surga, tapi di surga itu tidak ada orang tua. Semua orang yang masuk surga itu fisiknya itu berubah menjadi muda kembali. Jadi seperti nenek nanti akan berubah menjadi muda, akan cantik lagi. Nah, gitu. Itu ahli surga. Itu kalau Allah berkehendak, ya semuanya bisa terjadi. Nu'idah idhamaha tegese bakal balekaken kita Allah idhamaha ing pira-pira balunge nafsun itu ya. Kama kanat ma'asigoriha kaya oleh ono apa idham ma'asigoriha sertane pira-pira cilik-cilik idham. Fa kaifa bil kabirati maka hale kaya apa bil kabirati kalawan kang gedhe. Bal yuridul insanu liyafjurah bal balik yuridu ngarepaken al insanu sapa manungsa liyafjurah yen to goroh sapa insan. Alamu utawi lam zaidatun ikut zaidah. Yu wa nasbuhu utawi nasope yafjurah bi an muqaddaratin kelawan an kang den kira-kira. Ayak dibah tegese yen to goroh sapa insan amamahu ing ngarepe insan. Yaumal kiamati tegese ing dalam dina kiamat dalah nutuaken alaihi ing atasi yakdib yas'alu ayyana ing apa lafat yas'alu ayyana yas'alu takon sapa insan ayyana yaumul qiyamati
kapan, ai mata tegese kapan, yaumul kiamati utawi dina kiamat. Jadi manusia yang tadi nafsul lawamah itu yang selalu punya kecenderungan jahat itu sombong. Salah satu tandanya adalah sombong. Orang yang punya nafsul lawamah itu sombong. Nah, salah satu tanda kesombongannya itu ini. Ketika oleh Rasulullah dikatakan bahwa kalian harus masuk Islam, karena kalian kalau tidak masuk Islam nanti di akhiratnya akan disiksa selamanya. Kata mereka, mereka membantah dengan bantahan yang pertama, mana mungkin kita sudah mati kok masih mau bangkit lagi. Kalau sudah mati, tulang belulang sudah bercerai-berai, nggak mungkin bangkit lagi. Yang kedua, ketika Rasulullah mengatakan nanti akan ada hari kiamat dan setelah hari kiamat itu kita akan dibangkitkan lagi, mereka menantang, memang kapan hari kiamat itu? Coba cepat didatangkan. Nah, tanda-tanda orang sombong. Mata yaumul kiamati ayyana ay mata, kapan yaumul kiamati utawi dina kiamat. Lafaz su'alustihzain wa takdzibin iku pertanyaan ngino wa takdzibin lan goroaken. Jadi pertanyaan ini bukan bertanya yang sebenarnya, bertanya menghina dan menunjukkan ketidakpercayaan. Nantang dengan penuh kesombongan. Nah, kita itu seorang muslim yang baik, salah satu perilaku yang harus dihindari adalah sombong. Sombong dan turunannya. Jadi orang sombong itu bukan hanya sombong ketika dia kemudian mengatakan saya hebat, bukan hanya itu. Sombong itu banyak turunannya yang sejenis dengan sombong. Termasuk ketika kita diberi nasihat tidak mau, termasuk sombong. Nasihat yang jelas baiknya, tidak mau, sombong. Fa'idha bariqal basaru, nan nalikane terbelalak al basaru apa peninggal. Bi kasri ra'i kelawan kasri ra' wa fatihah lan fathah ra'. Bisa juga dibaca barokoh. Itu ada tulisannya ya. Apa itu? Setelah al-basar apa? Apa din? Farudin. Sebelum itu enggak ada. Oh, ya udah. Dahasyah tegese kaget. Apa al-basar wa tahayyarah lan bingung apa al-basar. Lamma ra'a mimma kana yakdzibu fihi samangsane ningali apa al-basar mimma saking barang kana kang ono apa ma yakdzibu iku yakdzibu bihi iku goroh sapa insan bihi kelawan ma wa khasafal qamaruh lan dadi peteng al qamaruh apa bulan azlamah wa dhahabah lan tegese azlamah peteng apa wa dhahabah lan ilang bauhu apa sinare al-qamar. Ini salah satu tanda-tanda kiamat ya. Nanti ketika sudah kiamat tiba, itu orang akan terkejut, terkaget-kaget, tidak mengira. Wa khasafal qamaruh dan kemudian bulan menjadi gelap, enggak pernah lagi ada bulan purnama. Wa jumi'as syamsu wal qamaruh lan den kumpulaken asyamsu apa srengenge wal qamaruh lan bulan. Matahari dan bulan berkumpul di satu tempat, itu berarti maksudnya tabrakan. Nah, sekarang itu kalau kalian belajar ilmu antariksa, kalian akan tahu bahwa di atas kita itu di angkasa luar ini terdapat bukan hanya puluhan atau ratusan bintang-bintang itu, tapi miliaran. Dan miliaran itu bergerak-gerak tanpa ada yang tabrakan. Termasuk bulan dengan bumi, dengan planet yang lain yang kita kenal, yang besar-besar, Mars, Pluto, Saturnus dan sebagainya. Itu semua berjalan beredar dalam garis edarnya masing-masing. Ada garisnya, kayak seperti
pesawat ketika terbang. Itu ada jalannya itu. Kalau nggak sesuai jalannya bisa tabrakan. Itu kan diatur oleh pilot kalau pesawat. Nah kalau yang seperti planet-planet itu, ya Allah yang mengaturnya. Itu semua nanti pada hari kiamat akan saling bertabrakan sehingga menimbulkan kegaduhan, kehancuran yang tidak terpikirkan oleh kita. Nah, adanya hari kiamat ini, wa jumi'a syamsu wal qamaruh, dan matahari dan bulan berkumpul, fatola'a minal maghribi. Nah, ini penafsiran dari ahli tafsir. Apa maksudnya matahari dan bulan itu berkumpul pada hari kiamat? Maksudnya gimana? Nah, ini wallahu a'lam ya. Allah yang Maha tahu maksudnya gimana, apa berkumpul bergandengan matahari dan bulan atau bertabrakan atau gimana? Nah, menurut penafsiran ahli tafsir mengatakan Syekh Jalaluddin Suyuti, fatola'a minal maghribi, moko apa namanya? Terbit ya. Apa karune samas wal qamar minal maghribi saking arah kulon, au dhahabah dau'uhuma, utawa ilang dau'uhuma apa sinare karune. Itu penafsirannya. Nanti belum tentu seperti itu, tapi yang jelas matahari dan bulan ini menurut Al-Qur'an dikumpulkan, berkumpul. Itu berarti ya tandanya, tanda-tanda sudah tidak dalam garis edarnya. Wa dzalika fi yaumil qiyamati, lan utai mengkono mazkur fi yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat. Yaum yaqulul insanu, manusia sudah sama-sama heboh, manusia yang masih hidup pada waktu itu. Manusia yang masih hidup pada waktu hari menjelang kiamat itu heboh, panik. Yaqulul insanu, ngucap al insanu sapa manungsa yauma idzin ing dalam mengkono-mengkono yaumul kiamah, ainal mafarruh, utawi endi al mafarruh iku nggon blayu, al firaruh tegese blayu. Kalla ora, lafat kalla rad'un iku nolak antolabil firari saking golek blayu. La wazarah, ora ono nggon berlindung, tidak ada tempat untuk berlindung. Aila malja'ah, tegese ora ono nggon ngungsi. Yatahassanu bihi kang isa berlindung sapa wong bihi kelawan malja. Karena yang rusak itu seluruh bumi, maka tidak ada tempat berlindung lagi. Itu. Ini yang penting, yang terpenting bagi kita adalah bahwa hari kiamat itu pasti ada. Itu yang terpenting kita ketahui. Untuk apa kita tujuannya mengetahui adanya hari kiamat? Yang pertama, bahwa apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan hadis itu ada, yang betul, bahwa hari kiamat ada. Yang kedua, yang hikmah daripada hari kiamat adalah bahwa kita di dunia ini adalah tempat sementara, tempat transit untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya dan berusaha mengurangi dosa sampai sedikit mungkin. Bagi orang yang punya dosa, cepat bertobat. Itu tujuannya. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat terakhir, masih ada nanti hari pembalasan setelah kiamat. Nah, jadi kalau kita tahu, kita yakin hari kiamat ada, maka otomatis kita nggak akan berbuat semau-maunya di dunia. Tidak akan berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Orang kafir kan begitu. Orang kafir itu karena nggak percaya ada hari kiamat, ya mereka merasa dunia ini yang sudah yang pertama dan terakhir, tempat pertama dan tempat terakhir. Karena itu apa yang mereka inginkan yang mereka lakukan. Seperti contohnya di Italia, itu ada orang yang ahli main-main perempuan, berzina dengan perempuan, yang ngakunya sudah tidur dengan perempuan sebanyak 6.000 orang, sampai meninggalnya juga dalam keadaan berzina. Karena kenapa kok berbuat seperti itu? Ya karena dia merasa ya kita hidupnya cuma di dunia aja. Nggak ada itu akhirat, nggak ada itu kiamat, tidak ada itu perhitungan amal. Nah, jadi tujuannya kita tahu dan meyakini kiamat adalah untuk meyakini bahwa kita itu di dunia hidupnya jangan sampai main-main, harus terkontrol.
Seperti kalian nih kalau punya uang harus dikontrol. Jangan sampai hutang. Kalau dijatah oleh orang tua satu hari habisnya uang sakunya 5.000, jangan lebih dari 5.000. Kalau bisa kurang 3.000 lah supaya bisa nabung yang 2.000-nya. Nah, itu namanya hidup yang terkontrol. Itu tujuannya. Salah satu tujuannya Allah menciptakan hari kiamat dan hari akhir, hari pembalasan adalah supaya manusia itu ketika hidup di dunia bisa mengontrol hidupnya. Tidak melampiaskan hawa nafsunya. Sebaliknya malah berusaha untuk beramal sebanyak-banyaknya setiap hari. Ila rabbika yaumil mustaqarri, maring pangeran sira yauma idzin ing dalam dina kiamat. Al mustaqarru utawi nggon bali. Mustaqarrul khalaiqi tegese nggon baline pira-pira makhluk. Fayuhasabuna maka den hisab sapa khalaik wa yujazunah lan den bales sapa khalaik. Itu tujuannya itu. Sehingga kita harus hati-hati ketika hidup di dunia ini, harus hidup dalam keadaan terkontrol. Seandainya kita tidak tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan, maka kalian tentu akan melampiaskan seluruh hawa nafsu jahatnya itu. Punya teman banyak uangnya diambil, nggak merasa takut, dicuri, ada uang nganggur dicuri dan sebagainya. Tapi dengan adanya seorang muslim mengakui dan meyakini bahwa hidup ini akan ada balasannya di akhirat maupun di dunia, maka hidup menjadi terkontrol. Dengan terkontrolnya hidup ini, maka kita harus juga berusaha mengontrol dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari cara kita berbelanja. Kita makan sehari-hari harus dikontrol, jangan terlalu banyak makannya supaya sehat. Yang kedua, jangan terlalu banyak makan makanan instan supaya daya tahan tubuh kita juga kuat. Nomor 3, minum air putih yang banyak supaya bersih. Bagian pencernaan makanannya jadi bersih, peredaran darah jadi bersih. Salah satu contohnya. Kemudian juga kita berusaha tidak menyakiti teman, tidak membuli teman. Kenapa? Karena membuli itu nanti akan ada balasannya. Apalagi orang yang dibuli itu adalah orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi itu makbul doanya. Tidak ada batasan antara, tidak ada hijab, tidak ada tirai antara orang yang dizolimi dengan Allah. Jadi kalau orang yang terzolimi sampai berdoa, semoga kamu celaka nanti, itu bisa terkabul doanya itu. Nah, yang kalian yang suka iseng, suka membuli teman, baik secara mulut, secara lisan maupun secara fisik, segera bertobat, minta maaf kepada yang pernah dizalimi itu. Karena kalian bisa menjadi orang yang sangat menderita sepanjang hidup. Merasa sedih, susah, banyak musibah ataupun selalu ada aja masalah. Bagi yang tidak pernah membuli, maka syukuri itu, teruskan, tingkatkan. Dari tidak membuli menjadi menolong orang-orang yang minta, yang perlu ditolong. Itu mulai dari yang kecil ya. Jadi kita menuju nafsul mutmainnah, meninggalkan nafsul lawamah, mulai dari yang kecil. Yang pertama, jangan pernah iseng suka membuli temannya, baik secara lisan maupun secara fisik. Yang kedua, termasuk jangan suka mencuri, walaupun kecil. Jangan suka mencuri. Kalau memang tidak punya uang, pinjam ke temannya. Temannya kan banyak, enggak punya satu ya satunya lagi. Yang ketiga, supaya tidak mencuri, kontrol diri supaya tidak supaya tidak jajan yang terlalu berlebihan. Jajan sesuaikan dengan jatah dari rumah. Jangan lebih, kalau bisa dikurangi. Itu mulai dari situ. Nafsul menuju nafsul mutmainnah. Kadang-kadang kan orang
mencuri itu bukan karena tidak punya uang, malah kadang-kadang anaknya orang kaya biasanya suka mencuri. Kenapa? Sudah kebiasaan dia tidak bisa mengontrol keinginannya. Kadang malah orang miskin malah jarang yang mencuri. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengontrol, menahan diri. Mau ingin beli itu ditahan karena nggak punya. Beli itu nggak punya duit, ya udah ditahan. Nah, orang kaya di rumahnya dikit-dikit minta ke orang tuanya, dikasih sama orang tuanya. Akhirnya di sini juga begitu, ketika uangnya habis, pingin beli, nggak bisa nahan. Ada uang nganggur punya temannya dicuri. Jadi termasuk daripada nafsul mutmainnah, pribadi yang dekat dengan Allah, yang didominasi oleh jiwa malaikat, adalah dia bisa menahan diri, mengontrol dirinya untuk tidak berbuat sesuatu yang buruk. Balil insanu ala Yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddamah wa akharah. Yunabbaul insanu den ceritani al insanu sapa manungsa yauma idzin ing dalam dina mengkono-mengkono dina kiamat bima kelawan barang qaddamah kang ngelakoni, kang pertama ngelakoni gitu ya. Qaddamah kang pertama ngelakoni sapa insan wa akhrah lan kang terakhir ngelakoni sapa insan. Jadi maksudnya itu ketika hari kiamat kita ditampakkan buku amal. Itu nanti ada semua, mulai dari awal kita balik kita sudah punya buku catatan. Itu mulai dari awal balik kita berbuat kebaikan atau kejahatan atau maksiat sudah ada. Situ. Sampai kita menjelang mati. Apa yang dilakukan ketika menjelang mati ada. Namun demikian buku itu menurut sebagian ulama itu enggak semua catatan buruknya itu ada di dalam buku. Jadi catatan buruk itu ketika dia bertobat, catatan buruknya juga dihapus di bukunya itu. Ini beda dengan raport ya. Kalau raport itu kalau sudah merah ya tetap aja ada merahnya. Enggak naik. Tahun 2017, kemudian tahun 2018 naik. Yang catatan tahun 2017 kan masih ada itu, merah itu. Tapi kalau buku catatan amal tidak. Jadi umpamanya kemarin hari Jumat ada santri al-khairat karena kehabisan uang mencuri punya temannya, ya otomatis masuk itu catatan. Kemudian hari Sabtu bertobat, minta maaf kepada temannya, maaf teman, aku kemarin ngambil uang kamu nggak bilang, ini saya bayar balik. Terus kemudian dia bertobat, maka catatan itu kalau tobatnya diterima, maka catatan yang kemarin dihapus, sehingga nggak ada. Nah, mari kalian yang sudah punya catatan merah di raport-raport amal kalian segera bertobat untuk menghapus buku-buku merah itu, supaya tidak terlihat nanti di hari kiamat. Bi awwali amalihi kelawan awal amali insan wa akhirhi lan akhiri amal. Balil insanu ala nafsihi basyiratun, balik al insanu utawi manungsa ala nafsi ing atase awak dhewe manungsa basyiratun iku ningali. Manusia melihat amal perbuatannya masing-masing. Syahidatun tegese ningali, tantikuh jawarihuhu ngucap jawarihu apa pira-pira anggota badane insan bi amalihi kelawan amale insan. Ini menurut penafsirannya ya. Jadi nanti tangan yang dilakukan oleh tangan kita itu nanti tangannya yang bicara. Yang dilihat dosa-dosa yang dilihat oleh mata, nanti matanya yang bicara. Wal haulil mubalaghati utawi hak dalam lafaz basiratun itu lil mubalaghati kanggo mubalaghah. Mubalaghah itu maksudnya taukid, penguatan. Fala budda min jazaihi maka ora kena ora min jazaihi saking balasane amal. Semua perbuatan akan ada balasannya. Perbuatan dosa dan perbuatan amal kebaikan. Perbuatan dosa juga akan tercatat kecuali yang sudah bertobat dan tobatnya diterima. Maka catatannya akan hilang. Walau alqa ma'adzirah wallahu a'lam. Ma'awati nauladari wa 'allimna
ratibna ya Rabbi bi husni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka. La tuharrik ojo ngerakaken sira bihi kelawan Al-Qur'an, aibil Qur'an qabla faraghi Jibril minhu sadurunge marine malaikat Jibril minhu saking Quran. Gerakaken lisanakah ing lisane sira lita'jalah supaya kesusu ya lita'jalah karena kesusu sira bihi kelawan ngafalaken Quran. Khaufa ayyan falitah krana wedi yen to lali apa Quran mingkah saking sira. Ya, ini ceritanya Rasulullah ketika menerima wahyu itu kan bertahap. Nah, itu tidak ditulis di dalam lembaran. Tidak diberikan kepada Rasulullah dalam bentuk lembaran. Jadi langsung hafal. Ketika malaikat Jibril menurunkan ayat, Allah menurunkan ayat melalui malaikat Jibril, itu langsung diucapkan oleh malaikat Jibril dan kemudian dihafalkan oleh Rasulullah. Nah, kadang-kadang Rasulullah itu ada perasaan khawatir takut nggak ingat kepada ayat yang sedang diturunkan itu. Sehingga ketika malaikat Jibril sedang mengucapkan ayat itu belum selesai, Rasulullah sudah mulutnya Rasul itu sudah mengucapkan, sudah menirukan. Nah, kemudian ditegur oleh Allah, jangan ditiru dulu, jangan dihafal dulu sebelum ayatnya selesai sampai habis. Jadi selesai dulu baru ditiru, baru dihafalkan. Ini sebenarnya juga mirip, ada yang mirip dengan ini ketika kita berbicara ya. Ini termasuk juga salah satu ilmu dalam mendengarkan. Nah, ini penting. Kita harus memperhatikan salah satu akhlak yang baik adalah kita harus belajar ilmu mendengar. Banyak orang yang salah di dalam cara mendengar ucapan orang lain. Sehingga sikapnya, salahnya itu membuat orang yang berbicara menjadi tidak senang atau kurang nyaman. Jadi akhlak di dalam mendengar itu salah satunya adalah yang pertama, ketika ada orang bercerita kepada kita, maka kita jangan menginterupsi ceritanya itu, dengarkan aja. Dan yang kedua, itu kalau ada orang bercerita kepada kita, maka kita harus konsentrasi penuh memandang kepada dia. Jangan kita toleh-toleh kanan kiri, itu bukti menunjukkan kita tidak tertarik kepada ucapannya. Jadi kita fokus melihat kepada matanya orang yang bercerita itu. Itu menunjukkan kita penuh perhatian. Yang ketiga, ketika ada orang bicara kepada kita, bercerita, maka kita walaupun mungkin ingin menginterupsi ucapannya itu, tapi kita biarkan saja sampai dia selesai.
tunggu sampai selesai. Setelah itu baru kita ngomong. Gitu. Itu adab atau akhlak mendengarkan. Nah, kalau kita bisa melakukan yang 3 hal itu, maka orang yang bercerita akan merasa senang dan puas. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang merasa pinter, kemudian setiap ucapan si pembicara itu kita interupsi karena kita merasa pinter. Nah, itu termasuk suatu kesalahan besar, salah satu bentuk akhlak yang kurang baik. Ya, jadi sekali lagi, salah satu akhlak ketika menjadi pendengar dalam pembicaraan, maka yang pertama kita tidak boleh menginterupsi pembicaraannya. Biarkan aja orang itu bercerita. Yang kedua, dengarkan dengan penuh konsentrasi, pandang matanya, dan menunjukkan kita penuh perhatian kepada ucapannya itu. Dan yang ketiga, kalau kita mau merespon ucapan itu, maka lakukan respon ucapan itu di akhir cerita atau di akhir ucapan orang tersebut. Dan tentu saja responnya itu harus nyambung. Jangan kemudian kita ketika mendengarkan itu melamun, ketika orang itu selesai bicara kemudian kita merespon tapi omongannya lain. Nah, itu bikin si pembicara kurang nyaman. Oh, berarti orang ini enggak dengar dari tadi pembicaraan saya ini. Ngomongnya kok ngelantur. Nah, itu termasuk salah satu ilmu mendengar. Orang yang bercerita itu kadang-kadang lebih suka kita tidak merespon daripada respon tapi ngelantur, lain topik. Kita bercerita tentang umpamanya Pondok Akhirat didirikan pada tahun 1963, kata si pembicara, si pencerita. Terus kata yang mendengarkan, oh gitu. Terus kapan pemilu Pilpres akan dimulai? Nah, itu enggak nyambung. Nah, ini orang yang bercerita jadi enggak nyaman yang cerita itu. Wah, ini berarti enggak dengar ucapan saya. Kecewa. Nah, intinya adalah ketika kita mendengar cerita orang, jangan membuat orang itu kecewa. Yang membuat kecewa itu ya itu tadi yang 3 itu. 1, kalau diinterupsi dengan interupsi yang enggak nyambung. Yang kedua, apabila orang itu kurang fokus pada kita, tidak begitu mendengarkan. Yang ketiga, apabila si pendengar responnya enggak nyambung. Nah, itu perhatikan. Inna alaina. Nah, ini juga Rasulullah sebenarnya tidak berniat untuk untuk menginterupsi, tapi cuma khawatir beliau tidak hafal kepada wahyu yang diturunkan sehingga beliau kemudian seakan-akan terkesan menginterupsi. Mulutnya Rasulullah bergerak-gerak meniru gitu. Nah, oleh Allah ditegur, jangan diinterupsi dulu, selesaikan. Jibril itu menyelesaikan wahyunya. Setelah selesai menyampaikan wahyu, baru kamu tiru. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina satune iku wajib yang ngatasi kita. Allah jam'ahu apa ngumpulaken Quran fi sadrikah ing dalam dodo sira. Tidak usah khawatir Muhammad, engkau lupa terhadap ayat yang diturunkan, wahyu yang diturunkan kepadamu. Kenapa? Karena itu aku sudah menjamin kamu tidak akan lupa. Inna alaina jam'ahu. Allah sudah menjamin untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dirimu, dalam hatimu. Wa Qur'anahu lan mocone Jibril. Wa Qur'anahu lan mocone Quran ya. Mocone Quran ai qiraatukah iyahu tegese mocone ing sira iyahu ing Quran. Ai jaryanahu ala lisanika tegese ngelakokne Quran ala lisanika ing atase lisan sira. Allah sudah menjamin kepada Rasulullah
akan mendapat bantuan khusus untuk mengingat wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Nah, itu kalau Rasulullah mendapat jaminan apa yang diwahyukan itu pasti tidak akan lupa. Nah, kalau kita tidak punya keistimewaan itu dari Allah, maka kita harus melakukannya dengan berbagai cara supaya kita ketika mencari ilmu, ketika belajar itu bisa ingat. Yang pertama kita catat. Nah, kita sudah punya kitab. Dulu kalau murid SD, murid-murid dulu ya, tahun 70-an, itu enggak seperti kalian. Kalian ini kan sekolah sudah punya bukunya sendiri-sendiri, kitabnya, jadi tinggal menghafalkan aja, cuma tinggal nulis maknanya. Kalau zaman 1970-an, itu kayak di SD-SD itu enggak punya buku. Orang-orang enggak mampu beli buku, bukunya mahal. Jadi nulisnya itu pakai, istilahnya pakai sabak. Dulu itu ada sabak, seperti papan tulis tapi kecil. Nah itu ditulis di situ menurut SD itu. Tulis di situ, kemudian pensilnya itu pakai seperti batu, jadi nulis di sabaknya itu, seperti papan kecil. Setelah ditulis, nggak boleh dibawa pulang, ada di SD itu ditinggal. Nah, sekarang sudah alatnya sudah lengkap, murah, ya kita tinggal belajarnya. Jadi satu belajar kalau kita membaca. Setelah membaca dihafal. Dihafal, setelah hafal kitabnya disimpan di rumah, jangan sampai dibuang. Kenapa? Kalau sekiranya lupa nanti ambil lagi supaya dibaca lagi. Jadi buku-buku kitab-kitab kalian yang sudah dikasih tulisan-tulisan itu ketika selesai mondok disimpan di rumahnya. Sekali-kali lupa ambil lagi. Ini beda dengan Rasulullah. Rasulullah sudah dicatatkan oleh Allah ke dalam hati Rasulullah supaya ingat terus. Sekarang apa ada orang yang punya daya ingat seperti Rasulullah itu? Ya ada. Sebagian orang yang diberi kecerdasan yang tinggi, itu mereka ada sebagian kecil dari mereka. Itu muslim maupun non-muslim yang punya kelebihan yang disebut dengan otak fotografi. Di mana orang itu seperti fotokopi kitab-kitab yang dibaca, kitab atau buku yang dibaca. Sekali baca langsung nempel di otaknya itu, enggak hilang-hilang. Nah, kita sebagai mayoritas manusia yang suka lupa, ya kita harus melakukan langkah-langkah supaya ilmu itu tetap ada di kita. Itu tadi, yang pertama ya beli kitabnya atau ditulis. Setelah itu kalau bisa yang penting-penting dihafal. Makanya anak kelas 1, 2 ibtidaiyah, kelas 3, 4 itu juga diwajibkan menghafal yang penting-penting. Imriti, nahwu, shorof, fikih itu dihafal supaya enggak cepat hilang dan paham. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu, fa idza qara'nahu lamun maca sapa kita Allahu ing Quran alaikah ing atas sira bi qiraati Jibrilah kelawan wacanane Jibril, fattabi' qur'anahu maka nuruta sira qur'anahu ing wacanane Jibril. Kalau malaikat Jibril sedang membacakan wahyu dari Allah, fattabi' qur'anahu maka ikutilah bacaannya dia, bacaannya malaikat Jibril. Istami' qira'atahu tegese ngrungokno sira qira'atahu ing wacanane Jibril. Fakana sallallahu alaihi wasallam. Lah ini Rasulullah kenapa kok cuma mendengarkan, kok enggak dicatat sama Rasulullah? Kenapa kok tidak dicatat? Karena Rasulullah itu tidak bisa membaca. Rasulullah itu ummi. Ummi itu artinya buta huruf, tidak bisa membaca. Kenapa kok tidak bisa membaca? Maksud Rasulullah yang sangat cerdas tidak bisa membaca? Ya itu bisa saja. Ya dengan kehendak Allah agar supaya apa? Agar supaya manusia, baik umat Islam maupun orang kafir tahu bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Rasulullah, bukan buatan Rasulullah, tapi memang berasal langsung dari Allah. Seandainya Rasulullah itu bisa membaca, maka orang tentu curiga Rasulullah ini mungkin mengcopy paste dari kitab-kitab sebelumnya, kitab Injil, kitab Taurat. Tapi karena Rasulullah itu tidak bisa membaca, al-ummi, maka itu menunjukkan bahwa kitab ini bukan buatan Rasulullah, tapi langsung berasal dari Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril.
Apa ada orang yang mengira bahwa Quran ini buatan Rasulullah? Ada. Orang-orang barat, orientalis, para ilmuwan yang meneliti tentang Islam, nah itu mereka berkesimpulan, banyak dari mereka itu menyatakan bahwa Quran itu buatan Rasulullah. Karena itu maka agama Islam itu tidak disebut dengan agama Islam, tapi disebut agama Muhammad. Karena Qurannya dibuat oleh Nabi Muhammad, kata mereka. Jadi zaman dulu, zaman orientalis pada zaman penjajahan, itu Islam itu disebut dengan Muhammadanism, agamanya Muhammad. Mereka nggak terima kalau agama Islam disebut Islam. Nah, namun sekarang para orientalis sudah lebih terbuka dan mereka menyatakan bahwa agama Islam itu adalah agama termasuk agama samawi sama dengan Kristen, Nasrani dan Yahudi yang mana kitab sucinya itu berasal dari wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad. Sekarang sudah banyak orang orientalis walaupun non muslim tapi mempercayai itu. Tsumma inna alaina bayanahu sebentar. Fakana sallallahu alaihi wasallam maka ono sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastami'u iku ngrungokaken atau mirengaken sapa Nabi tsumma yaqra'uhu maka kari-kari maos atau maca sapa Nabi ing Quran. Setelah mendengar perintah Allah itu, maka Rasulullah kemudian tidak pernah lagi menginterupsi wahyu. Maka beliau dengarkan dulu, setelah selesai baru kemudian ditiru, dihafalkan. Tsumma inna alaina bayanahu maka tsumma inna alaina maka setune iku ing atase kita. Allah bayanahu apa jelasaken Quran. Bitafhimih kelawan mahamaken lakah maring sira Muhammad. Tugas dari Allah untuk menjelaskan maksud dan makna daripada Al-Qur'an. Wal munasabatu baina hadhil ayati wa ma qablaha utawi kaitane baina hadhil ayati ing dalam antarane ikilah ayat wa ma qablaha lan ayat qablaha kang sadurunge hadhihi iku annatilkah satuhune hadhihi tadammanat al-i'radah iku mengandung apa hadhihi al-i'radah ing mengo anan ayatillah saking pira-pira ayat Allah. Wa hadhihi tadammanat iku mengandung apa tilkah al-i'radah ing mengo an ayatillahi saking pira-pira ayat Allah. Wa hadhihi utawi ikilah ayat tadammanat al-mubadaratah iku mengandung apa hadhihi al-mubadaratah ilaiha bihifdhiha al-mubadaratah ing kesusu ilaiha maring hadhihi bihifdhiha kelawan ngapalaken hadhihi. Kala eling-eling istiftahun iku pembukaan bermakna ala kelawan arti ala. Eling-eling. Bal tuhibbuna al-ajilatah balik tuhibbuna seneng sira kabeh al-ajilatah ing dunya. Ad-dunya tegese dunya. Bil ya'i kelawan ya wa ta'ilan ta. Bisa dibaca tuhibbuna atau yuhibbuna. Kalau tuhibbuna itu berarti kalian, kamu semua. Kalau yuhibbuna itu berarti mereka. Mereka. Fil fi'laini ing dalam fi'il loro. Fi'il loro itu berarti yang di nanti bawahnya ya. Wa tadarunah lagi. Wa tadarunah lan ninggal sira kabeh al akhirata ing akhirat. Fala ya'maluna laha maka ora ngamalaken sapa wong akeh atau sira kabeh laha maring akhirat. Orang yang cinta dunia, terlalu cinta kepada dunia, maka dia tidak pernah beramal untuk bekal di akhirat. Cinta dunia itu bukan berarti tidak boleh mencari rezeki. Salah. Orang Islam itu tidak ada larangan untuk menjadi kaya sekaya-kayanya. Enggak ada. Jadi nanti kalau orang yang terkaya sekarang itu namanya
Bezos yang punya perusahaan Amazon. Nanti apakah orang yang terkaya seperti Amazon itu, yang punya Amazon seperti Bezos itu, seandainya dia masuk Islam, apakah hartanya kemudian harus dibuang? Enggak apa-apa. Cuma maksudnya cinta dunia itu dia tidak mau memenuhi kewajibannya dalam masalah harta. Tidak mau bayar zakat, nah itu cinta dunia namanya. Tapi kalau dia rajin bekerja, dan kalau hartanya sudah mencapai nisab untuk bayar zakat, dia membayar zakat, nah itu namanya cinta akhirat. Jadi jangan salah. Jadi kalau ada orang rajin kerja, tetangga kita, jangan dibully, kamu itu kerja terus, nggak ingat mati, jangan digitukan. Kerja itu bagian dari ibadah. Jadi santri jangan sampai santri itu pemalas. Saya mau wirid aja di masjid, salah itu. Kewajiban bagi seorang santri laki-laki untuk mencari nafkah. Dan nafkah itu kalau diniati ibadah, dia menjadi ibadah. Jadi nafkah menghidupi anak istrinya dan untuk dirinya sendiri, itu wajib. Ya, jangan cuma zikiran saja di masjid, itu bukan termasuk ahli surga orang yang zikiran terus. Jadi ada seorang, ya kalau sampai mengabaikan nafkahnya anak dan istri. Saya tidak ingin mendengar santri Al-Khairat ini kemudian rajin berjemaah, rajin wirid sampai lupa kerja. Nah, itu salah. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus imbang. Nah, itu disebut di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Ayat 8 dan 9. Idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini hari Jumat itu enggak libur orang Islam itu. Tetap kerja. Tapi idza nudiya lis-sholati, apabila azan berkumandang untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka pergilah untuk berzikir kepada Allah, pergilah ke masjid untuk berzikir kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan kerjanya. Cuma waktu pas azan, menjelang azan sampai sholat Jumat, itu yang harus kita laksanakan sholat. Kemudian faida, ayat ke-9, faida qudiyatis sholatu, apabila sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah lagi di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezeki. Nah, jadi di Islam itu orang disuruh bekerja keras. Mulai dari hari Sabtu sampai hari Jumat itu harus bekerja terus. Tapi jangan lupa sholatnya. Itu yang disebut oleh Allah cinta dunia dan cinta akhirat. Yang dimaksud di sini bal tuhibbunal ajilatah. Kalian itu cuma cinta dunia. Maksudnya itu bekerja tapi enggak sholat. Bekerja tapi lupa sholat, itu namanya cinta dunia. Atau bekerja dan lupa membayar zakat, itu cinta dunia. Bekerja rajin, kaya, lupa bersedekah, itu termasuk cinta dunia. Tapi kalau orang rajin bekerja sampai dia sangat kaya raya, tapi dia tetap ingat sholat setiap hari, membayar zakat sesuai dengan jumlah hartanya, bahkan dia bersedekah kepada sesamanya, maka ini namanya cinta akhirat orang ini. Nah, jangan lupa, kadang-kadang santri kuno, santri-santri zaman dulu, itu maksudnya cinta dunia itu orang yang tidak mau cari harta udah. Zikir aja di rumah. Itu salah. Tapi zikir terus gak punya uang, akhirnya minta kepada orang. Ini malah jadi muslim yang kelas 2 namanya. Orang yang suka minta-minta, gak mau bekerja, itu namanya muslim kelas 2. Di surat Ad-Duha itu dikatakan, wa ammasailah falatanhar. Wahai muslim yang kaya, wa ammasailah, kepada orang miskin, latanhar. Kepada orang yang minta-minta, latanhar, jangan kalian membentak. Nah, jadi orang muslim itu yang memberi itu termasuk level 1. Sementara orang miskin, orang yang suka minta-minta, orang pengemis, itu level 2 muslimnya. Jadi orang yang rajin bekerja itu termasuk dikategorikan muslim level 1. Karena dia memberi, bukan meminta. Kemudian ayat ini diperkuat di dalam hadis, al-yadul ulya
khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kita harus jadi tangan yang di atas itu sebisa mungkin. Bagaimana caranya? Rajin bekerja saja tidak cukup. Tapi harus dipenuhi, ditambah kemampuan-kemampuan. Kalian bersekolah aliyah, SMP, sanawiyah, diteruskan ke aliyah, diteruskan kuliah. Apa itu sudah cukup? Belum. Sebisa mungkin menambah kemampuan-kemampuan. Nah, yang namanya istilahnya dalam bahasa sekarang itu upskill. Upskill itu artinya kita selalu meningkatkan keterampilan kita. Jadi mentang-mentang sudah kuliah, wah sudah cukup ilmu saya ini. Belum. Kalau bisa, cari juga keterampilan-keterampilan sehingga kita tidak bergantung di dalam mencari rezeki itu tidak bergantung untuk bekerja kepada orang lain. Tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Tuh. Kalau kita kadang-kadang menunggu bisa bekerja di pabrik, umpamanya, atau bekerja di yayasan tertentu, di pondok tertentu bekerja. Iya kalau ada, pas ada lowongan kerja. Kalau enggak ada, maka cara yang terbaik adalah kita sekolah setinggi-tingginya, tapi juga jangan lupa untuk meningkatkan keterampilan di luar sekolah itu. Sehingga kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri apabila itu dibutuhkan. Contohnya yang paling gampang ya, kalau sudah kelas selesai sanawiyah, kemudian selesai aliyah, kemudian kuliah, itu minimal kita punya kemampuan di bidang informatika, yang paling gampang di bidang komputer. Ya termasuk memperbaiki komputer kalau punya orang yang bisa memperbaiki. Yang kedua bisa install komputer, install softwarenya, itu minimal. Itu kan bisa dibuat jalan untuk rezeki. Kemudian yang ketiga ahli di bidang desain, untuk mendesain logo-logo apa semuanya. Itu kita pelajari yang berkaitan dengan informatika. Yang keempat, belajar membuat website. Itu kalau dikerjakan secara serius, itu bisa mendatangkan rezeki. Orang melihat desain kita di website kita bagus, minta bantuan kita. Itu yang kelima, kaitannya dengan informatika, belajar bagaimana supaya website itu bisa banyak orang yang mengunjungi. Itu ada orang Belanda itu dia membuka layanan kerja. Itu kalau cuma memperbaiki website yang belum banyak pengunjungnya. Jadi websitenya isinya sudah banyak, artikelnya sudah banyak, tapi kok nggak ada orang yang mengunjungi. Ini berarti ada yang salah di dalam website itu. Maka dia tukang memperbaikinya. Ada di dalam itu yang perlu diperbaiki sehingga nanti orang langsung datang. Kalau nyari di Google gitu, langsung muncul dia di halaman pertama. Lah dia punya layanan itu. Berapa satu kali perbaikan? Dia memasang tarif $5.000. $5.000 itu berarti sekitar 500 jutaan. Itu paling dia selesaikan paling mungkin dalam 5 atau 1 jam 2 jam. Nah, itu contohnya keterampilan itu penting. Di luar ilmu yang formal, kita perlu juga belajar keterampilan. Terus yang berkaitan lagi dengan informatika tadi, termasuk juga bisa jualan online. Ya, melalui website juga. Langsung kita bayar di situ, di website itu secara online dan sebagainya. Nah, itu ilmu yang berkaitan dengan informatika ya, dengan komputer. Yang lain juga, aduh saya enggak bakat pakai belajar komputer atau enggak bakat, saya mau belajar yang lain aja. Ada yang tradisional seperti menjahit, belajar les menjahit. Supaya apa? Ya nanti kalau baru menikah bingung cari kerjaan, susah, ya udah buka jahit aja. Umpamanya gitu. Contoh-contohnya sablon, kaitannya dengan baju, cara mendesain baju, termasuk. Nah, itu namanya fantasiru fil ardi wabtagh. Jadi untuk dalam rangka menjadi orang muslim yang level 1 secara sosial, kata Allah, menjadi al-yadul ulya, tangan yang di atas, maka kita harus meningkatkan
keterampilan supaya kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Dan yang kedua, ini termasuk lorong-lorong rezeki ya. Yang kedua, selain kita bisa memproduksi sesuatu, maka kita juga harus punya jaringan atau jaringan pertemanan. Nah itu nanti al-khairat, alumni-alumni yang kalian sudah berhenti, itu mungkin bisa membentuk grup tersendiri, di situ bisa jalin informasi. Yang punya sekolah, umpamanya, kemudian ini kami membutuhkan seragam. Siapa yang kira-kira yang ahli dalam membuat seragam ini? Yang ahli jahit, kemudian ya saya bisa. Nah, itu termasuk salah satu cara mencapai mencapai rezeki atau rezeki Allah, anugerah Allah. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, apabila sholat Jumat sudah selesai, maka fantashiru fil ardi, kerja lagi. Enggak apa-apa, itu bagus. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Maksudnya itu cari rezeki. Jadi sekali lagi, orang yang cinta dunia, bukan yang disebut cinta dunia yang buruk itu bukan berarti orang yang suka kebanyakan kerja, enggak. Tapi orang yang punya rezeki tapi enggak mau berzakat apabila sudah sampai zakatnya. Tidak mau sholat, lupa sholatnya, itu namanya orang cinta dunia. Tapi kalau ada orang yang kaya, kemudian dia membayar zakat sesuai dengan jumlah kekayaannya, nisabnya, kemudian juga tetap melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya, maka dia bukan orang yang cinta dunia, tapi cinta dunia akhirat. Bal wa tadarunal akhiratah, lan ninggal sira kabeh fala ya'maluna ing akhirat wa tadarunal akhiratah, orang yang cinta dunia itu wa tadarunal akhiratah, yaitu orang yang meninggalkan akhirat. Fala ya'maluna laha, maksudnya meninggalkan akhirat gimana? Yaitu tidak pernah berbuat kebaikan untuk bekal akhirat. Tidak pernah sholat, tidak pernah membayar zakat, tidak pernah bersedekah. Wujuhun yauma idzin nadhiratun, wujuhun utawi pira-pira wajah yauma idzin ing dalam dina kiamat, ai fi yaumil qiyamati, tegese ing dalam dina kiamat, nadhiratun iku bercahaya, bersinar. Hasanatun mudhi'atun, tegese bagus, mudhi'atun tur nyinari, bersinar. Ila rabbiha iku maring pangerane, wujuhun nadhiratun utawi ningali. Mereka orang-orang yang banyak beramal itu bisa bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya. Ayyaraunallaha subhanahu wa ta'ala fil akhirati, tegese ningali sapa wujuhun Allah ing Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah wa ta'ala walan maha luhur Allah, fil akhirati ing dalam akhirat. Wa wujuhun lan utawi pira-pira wajah kang liya yauma idzin ing dalam dina kiamat, basiratun iku muram. Jadi di hari kiamat itu ada orang yang wajahnya bersinar. Ayo dibangunin dulu yang tidur itu. Yang di luar juga tidur dibangunin. Jadi pada hari kiamat itu orang secara garis besar, secara umum terbagi menjadi 2. Satu, orang yang wujuhun yauma idzin nadhiratun, orang yang wajahnya itu bersinar. Yang kedua, wujuhun yauma idzin basiratun, wa wujuhun yauma idzin basiratun, dan orang-orang yang wajahnya itu muram, bermuram durja. Kalihatun syadidatul abusi, kalihatun kang peteng, syadidatul abusi kang sangat muram nih, suram. Nah, ini yang orang yang kafir atau yang banyak dosanya, orang Islam tapi banyak dosanya sehingga syafaat Rasulullah pun enggak tembus ke dia, kebanyakan dosa. Maka orang ini berwajah muram. Tadhunnu ayyuf alah biha nafiratun, tadhunnu yakin sapa wujuh, itu kinuh tegese yakin, apa wujuh ayyuf alah ing yen to den kena
biha kelawan wujuh fakiratun ya. Fakiratun apa siksa dahiyatun azimatun tegese bencana azimatun kang agung taksiruh faqaral dhahri kang ngremukaken apa dahiyah azimah faqaral dhahri ing balunge geger. Mereka yakin orang-orang yang berwajah muram di akhirat itu setelah hari kiamat itu mereka yakin akan terkena musibah, terkena bencana, siksa yang sangat pedih sehingga mereka bermuram durja. Ini sama kayak orang nggak punya uang. Ya, kalau di dunia ini orang yang bermuram durja itu apa? Antara lain ya orang nggak punya uang, santri nggak punya uang, terus kiriman belum datang. Nah, ini sudah wujuhun yauma idzin basirah, wajahnya muram. Ya, makanya hidup yang hemat ya, supaya kalau kiriman telat itu masih ada simpanan. Enggak sampai perlu ngutang. Kala eling-eling bimakna Allah. Idza balaqatin nafasuh lamun nyampe an nafasuh apa nafas at-taraqiyah ing tenggorokan aidhamal halqih tegese tulang pira-pira tulange tenggorokan atau kerongkongan waqilah man raqin. Nah ini udah sampai sini aja. Kalla idza balagatil hukum wallahu a'lam. Mula dari wa alimna wa atibana ya Rabbi husnil. Bismillahirrahmanirrahim.